Di tengah hujan lebat, sekumpulan kurcaci memanjat jurang curam dengan kesulitan. Ampun, sebuah batu besar terlempar dan hampir mengenai mereka. Batu yang hancur jatuh ke mereka. Untungnya mereka menghindar di sisi lain jurang. Awalnya mengira semua ini bencana alam. Namun ternyata ada dua orang raksasa lagi berkelahi. Ternyata raksasa batu ternyata bukan legenda. Mereka belum sempat bersembunyi. Raksasa batu mengangkat batu dan menyerang lagi. Gunung yang bergetar menjatuhkan batu-batu ke bawah kaki mereka. Tempat pijakan mereka hampir tak tersisa. Tiba-tiba piring batu di pijak mereka meretak. Sehingga mereka baru sadar, tempat pijakan mereka merupakan kaki raksasa yang satu lagi. Sebelum berdiri sudah diserang raksasa lain. Gunung bergerak cepat, mereka sudah tak bisa berdiri tegak. Karena gerakan, mereka jatuh di sisi jurang yang lain. Mereka selamat karena melompat ke sisi jurang lain. Namun masih ada setengah jumlah anggota berada di kaki raksasa. Tak tahu kenapa raksasa batu ini berkelahi. Sehingga mereka hanya bisa mencari jalan di tepi jurang. Tiba-tiba seorang raksasa batu tumbang. Kelompok anggota yang berhenti di kaki raksasa menghadapi situasi bahaya. Mereka menabrak jurang lain, dan tidak tahu apakah masih selamat. Dengan tumbangnya salah satu raksasa batu, pertempuran antara raksasa batu juga berakhir. Thorin mencemaskan keselamatan anggota dia dan segera datang memeriksa. Untungnya mereka semua selamat karena bersembunyi di sebuah celah. Dirinya baru bisa melega ketika melihat mereka semua selamat. Baggins hampir jatuh ke dasar jurang. Dengan bantuan mereka semua, Baggins ditarik kembali ke daratan. Mereka mencari gua di sekitar, dan memutuskan menginap di sana, berangkat ketika pagi hari. Namun mereka tak tahu situasi bahaya masih berlanjut. Pasir di lantai menyebar ke arah mereka. Thorin yang waspada membangunkan dan menyuruh mereka berhati-hati. Tiba-tiba perangkap batu di lantai mengaktif. Mereka semua jatuh ke lorong yang sempit dan kecil. Rupanya mereka masuk perangkap orc. Mereka semua jatuh ke markas orc. Sekumpulan besar orc sudah menunggu kedatangan mereka. Semua kurcaci ditangkap dan diikat lalu dibawa pergi. Di tengah kekacauan, hanya Baggins tak dihiraukan. Mungkin karena bau hobbit berbeda dengan kurcaci, sehingga tak ada yang memperhatikan dia. Baggins mengambil pedang bawaan dengan bingung, dan memutuskan menyelinap ke dalam untuk memeriksa. Tiba-tiba seorang orc muncul di depan dia. Ketika berkelahi, mereka berdua jatuh ke bawah jurang dan tak tahu hidup atau mati. Kurcaci lain dibawa ke dalam kota di bawah gua. Jalan di sini semua dibangun pakai jembatan kayu. Semua orc bersorak-sorai bagaikan lagi merayakan tahun baru. Kurcaci dibawa ke depan goblin besar untuk disidang. Goblin besar sambil menari dan bernyanyi lagu ciptaan dia sendiri. Sepertinya hari ini memang hari raya. Para kurcaci mengkritik lagunya jelek. Hal ini menyinggung goblin besar. Kemudian menyuruh anak buah mengambil semua senjata mereka. Namun ketika hendak menyerang mereka, semburan cahaya putih menjatuhkan semua orc. Di saat kritis, penyihir baju abu, Gandalf, datang menyelamatkan mereka. Ambil senjata kalian. Bertarung, bertarung. Di bawah aba-aba Gandalf, mereka semua mengambil senjata dan menyerang balik. Thorin berhasil menangkis serangan goblin besar. Goblin besar kehilangan seimbang dan jatuh ke bawah jurang. Kurcaci mengambil tangga dan menabrak orc yang datang menyerang. Sekaligus menyeberang jembatan dan menghentikan langkah penyerangan mereka. Mereka tiba di jembatan gantung, dan mencapai seberang dengan menggoyang ke kiri kanan. Namun di markas orc selalu berdatangan musuh, tak bisa melepaskan diri dari mereka. Gandalf menghancurkan batu besar dengan tongkat penyihir. Mereka mengikuti batu besar yang menimpa orc yang datang menyerang. Di mana-mana terlihat jembatan kayu yang kompleks dan tak tahu jalan keluar di mana. Mereka hanya bisa berlari untuk menghindari orc. Tiba-tiba goblin besar melompat dari jurang dan menghalangi jalan mereka. Orc yang mengejar dari belakang menghalangi jalan mundur mereka. Awalnya mengira goblin besar adalah pemimpin mereka, namun ternyata dia tak begitu hebat. Sang kapten, Gandalf, menjatuhkan dia dengan mudah. Sang sutradara sengaja membuat dia lemah. Karena tak tahan dengan berat, jembatan kayu langsung meroboh. Maka mereka semua menjatuh ke jurang bersama jembatan. Jurang yang dalam membuat mereka semua ketakutan. Untungnya celah di batu meringankan berat sehingga mereka bisa selamat. Hasilnya tidak buruk. Gandalf menyuruh mereka segera mencari jalan keluar. Hanya dengan diterangi sinar matahari mereka baru bisa melepaskan diri dari orc. Di sisi lain, sang hobbit, Baggins, baru mencapai dasar jurang. Untungnya dia tak terluka parah. Namun bahaya yang baru lagi mendekati dia. Seekor monster kurus perlahan merangkak mendekat. Bukannya dia golem yang sudah kita kenal di The Lord of the Rings? Diri bertahan hidup dengan memakan orc yang jatuh ke sini. Golem menarik orc dan hendak memakannya. Tiba-tiba orc siuman. Ketika mereka berdua lagi berkelahi, dari suku golem terjatuh sebuah cincin emas. Dan dilihat oleh Baggins. Sehingga Baggins pergi memungutnya. Maka cerita trilogi The Lord of the Rings dimulai dari saat itu juga.